Donald Trump berteriak membuktikan bahwa tuduhan yang terkait dengan kasus Epstein itu semua palsu, rekayasa, dan sebenarnya pengadilan telah membebaskannya. Saya bukan pemerkosa. Saya tidak memperkosa siapapun. Saya bukan pedofil. Apakah yang dia maksud itu Anda? Maaf. Saya bukan pedofil. Kamu membaca omong kosong itu dari orang yang sakit jiwa. Trump menyerang pers Amerika dan tetap menanggapi manifesto penembak yang sehari sebelumnya melakukan upaya pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat saat makan malam bersama para jurnalis. Dalam wawancara dengan program 60 menit di CBS News sehari setelah penembakan di hotel di Washington, Trump awalnya dengan percaya diri menceritakan bagaimana dia tidak khawatir dan bahkan menolak bantuan. Dinas rahasia yang masuk berusaha menyelamatkannya karena dia tidak takut pada penembak dan ingin menatap matanya secara langsung. Namun pada suatu saat, suasana hati Trump dalam wawancara itu tiba-tiba berubah drastis dan dia mulai berteriak pada jurnalis wanita tersebut karena dia membacakan bagian dari manifesto yang sebelumnya telah dipublikasikan oleh penembak yang mencoba membunuh Trump. Trump mengakui bahwa dia sendiri juga telah membaca manifesto itu, namun dia langsung membela diri dengan mengatakan bahwa dia bukan pemerkosa, bukan pedofil, dan sama sekali bukan penjahat seperti yang dikatakan oleh si penembak. Tapi di sini ada hal yang menarik. Masalahnya adalah si penembak sama sekali tidak pernah menyebut nama Donald Trump dalam manifesto itu. Namun entah kenapa, Trump merasa semua kata-kata itu ditujukan kepadanya. Mari kita bahas wawancara ini sekarang. Nama saya Alexei Ipeci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like video ini, dan tulis komentar kalian di bawah video ini. Selain itu, jangan lupa untuk follow kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, agar kalian benar-benar paham konteks yang sedang terjadi, saya sarankan untuk menonton video saya sebelumnya, di mana kita membahas secara detail manifesto penembak di Hotel Hilton di Washington, poin demi poin. Dan hampir sehari setelah penembakan di hotel itu di Washington, Trump memberikan wawancara kepada program 60 menit di CBS News, dan sejak menit pertama, ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tapi sebelumnya, Donald Trump menyatakan bahwa dia sama sekali tidak khawatir ketika pada Sabtu malam kemarin dia dievakuasi dari acara makan malam Asosiasi Koresponden Gedung Putih setelah seorang pria bersenjata mencoba masuk ke ruangan. Semua detailnya sudah pernah saya ceritakan di kanal YouTube ini, jadi agar tidak mengulang jika Anda kebetulan melewatkannya. Tekan jeda, buka kanal ini, tonton beberapa episode sebelumnya, Anda akan sepenuhnya memahami konteksnya dan kemudian kembali ke sini. Bahkan, Trump menyatakan bahwa dia begitu berani dan gagah sehingga sampai membuat pekerjaan dinas rahasia tertunda. Yang menyelamatkannya karena dia sendiri ingin melihat semuanya dengan mata kepala sendiri dan menilai situasinya. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Donald Trump. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi itu sebagian karena saya. Saya ingin melihat apa yang terjadi. Situasi evakuasi mungkin terlihat kacau dan sebagian karena saya. Saya ingin melihat sendiri apa yang sedang terjadi. Mungkin saya tidak memudahkan pekerjaan mereka. Seiring waktu, kami mulai berpikir bahwa ini bisa menjadi masalah serius, benar-benar berbeda, tidak menyenangkan. Bukan hanya kebisingan biasa di aula yang selalu terdengar di sana. Di sekitar saya ada orang-orang yang sangat baik, tapi mungkin saya sedikit menahan mereka. Saya berkata kepada mereka, tunggu sebentar, beri saya 1 menit lagi, saya ingin melihat. Tolong tunggu saja. Saya bilang tunggu sebentar, biarkan saya melihat, tunggu sebentar. Jadi, kalian tahu, saya bilang begitu. Nah, dengan kata-kata ini, Trump juga menjelaskan satu hal kontroversial lainnya. Di media sosial beredar video yang menunjukkan agen Secret Service pertama kali mengevakuasi wakil Presiden JD Vance dari acara tersebut beberapa saat sebelum evakuasi Trump sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi sebagian orang tentang urutan evakuasi. Katanya seharusnya presiden dulu, lalu wakil presiden, kemudian para menteri, dan seterusnya. Dan Trump pun menyatakan bahwa itu memang keinginannya sendiri, karena dia ingin secara berani menghadapi ancaman tersebut. Tapi setelah itu, wawancaranya jelas tidak berjalan sesuai rencana. Tepat pada saat membawa acara menyinggung manifesto sang penembak. Dalam wawancara di program 60 Minutes, Presiden Trump menyebut Norah O'Donnell dari CBS memalukan. Setelah dia menyebutkan komentar yang dibuat tentang dirinya, yang katanya ditujukan kepadanya oleh sang penembak, pada jamuan makan malam Asosiasi Koresponden Gedung Putih dalam manifestonya. Kenapa saya bilang diduga? Katanya itu ditujukan kepada Trump, karena hanya Trump yang menganggap bahwa itu tentang dirinya. Nanti Anda akan mengerti. Tentang manifestonya sendiri, saya juga sudah membahasnya di episode sebelumnya. Silahkan tonton.
Dan kemudian pembawa acara O'Donnell menanyakan kepada Trump tentang reaksinya terhadap manifesto dan tuduhan yang tampaknya diarahkan kepadanya oleh tersangka, yang kemudian dijawab Trump dengan sangat keras. Kutipannya seperti ini. Apa reaksi Anda terhadap hal ini? Saya menunggu Anda membacanya, karena saya tahu Bahwa Anda akan membacanya. Karena saya tahu Anda akan melakukannya, karena Anda adalah orang-orang yang mengerikan. Ya, dia yang menulisnya, tapi saya bukan pemerkosa dan bukan pedofil. Saya tidak memperkosa siapapun, saya bukan pedofil. Anda membaca omong kosong ini dari seseorang yang sakit? Saya dikaitkan dengan semua hal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Saya sepenuhnya dibebaskan dari semua tuduhan. Teman-teman Anda di kubu seberang adalah mereka yang terlibat katakanlah dalam kasus Epstein atau insiden serupa lainnya. Tapi saya berkata pada diri sendiri bahwa saya akan melakukan wawancara ini. Dan mereka mungkin saya membaca manifestonya. Dia orang yang sakit. Jadi maksudnya, Trump sangat tersinggung dengan apa yang tertulis di manifesto ya. Bahkan begitu tersinggung sampai dia menyerang jurnalis wanita itu. Dia sendiri mulai membela diri karena penembak itu menyebutnya sebagai pemerkosa dan pedofil. Dia sendiri entah kenapa mulai mengingat tentang berkas-berkas Epstein. Padahal dalam manifesto penembak sama sekali tidak ada disebutkan tentang itu. Tapi selanjutnya Trump mengakui, kutipannya, saya membaca manifesto itu. Anda tahu, dia orang yang sakit, tapi Anda seharusnya malu. Malu karena Anda membacanya, karena saya bukan seperti itu. Menariknya, ketika pembawa acara menekankan bahwa kata-kata itu sebenarnya bukan miliknya, melainkan milik penembak itu, dan dia hanya mengutipnya, Trump memotongnya dan berkata, kutipannya, Anda seharusnya tidak membacanya di program 60 menit Anda memalukan. Anda seharusnya malu. Tapi lanjutkan, mari kita selesaikan wawancaranya. Anda memalukan. Dan ternyata, hanya satu pertanyaan yang tidak nyaman sudah cukup untuk membuat Trump kembali melakukan tindakan permusuhan terhadap pers, kurang dari 24 jam setelah upaya pembunuhan saat makan malam Trump dengan pers itu sendiri. Menariknya, Trump menolak anggapan bahwa dia, sebagai presiden yang telah selamat dari 3 upaya pembunuhan dalam 2 tahun, bisa melakukan sesuatu untuk mengubah arah kekerasan politik di Amerika Serikat. Katanya, itu sudah menjadi tradisi, jadi tidak perlu melakukan apa-apa. Tapi entah kenapa, dia buru-buru menyalahkan siapa. Tentu saja, para Demokrat. Selanjutnya ada lagi kutipan dari Trump. Jika kita kembali ke 20, 40, 100, 200, 500 tahun yang lalu, hal ini selalu terjadi. Dan saya tidak yakin bahwa hal ini sekarang lebih parah daripada dulu. Saya benar-benar percaya bahwa pernyataan penuh kebencian dari para Demokrat, dan itu bahkan lebih berbahaya, merupakan ancaman yang lebih besar. Saya benar-benar berpikir bahwa ini sangat berbahaya bagi negara. Tapi Trump juga mengakui bahwa pada malam itu bersama para jurnalis, dia berniat untuk memberikan mereka pelajaran, menghancurkan, memukuli, dan mempermalukan mereka. Kutipan. Saya benar-benar siap untuk menghancurkan semuanya. Saya tidak tahu apakah saya bisa menjadi sekejam yang saya rencanakan. Nah, di ruangan itu suasananya benar-benar seperti pesta. Seolah-olah seluruh negeri bersatu. Itu luar biasa. Itu sangat berkesan. Dan di akhir episode ini, saya akan mengingatkan kalian pada kutipan si penembak yang membuat Trump begitu marah dalam wawancara ini. Kutipannya, saya tidak akan lagi membiarkan seorang pedofil, pemerkosa, dan pengkhianat menutupi tangan saya dengan kejahatannya. Untuk itu, Trump menjawab, kutipannya, saya bukan pemerkosa. Saya tidak pernah memperkosa siapapun. Saya bukan pedofil. Meskipun saya tekankan sekali lagi, dalam seluruh manifesto itu, nama Donald Trump tidak disebutkan sama sekali. Penembak sama sekali tidak pernah menyebut Trump secara langsung. Ini adalah hal yang menarik. saya bukan pemerkosa. Saya tidak pernah memperkosa siapapun. Saya. Oh, kamu pikir dia mengingatkanmu pada seseorang? Tunggu. Saya bukan pedofil. Kamu membaca omong kosong dari orang yang sakit itu? Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Pendapat dan kesimpulan kalian silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika kalian ingin mendukung kerja channel YouTube ini, kalian bisa melakukannya dengan donasi apa saja atau berlangganan keanggotaan berbayar melalui link dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Di sana ada berbagai macam format, atau kalian bisa scan kode QR yang ada di layar kalian. Ini adalah cara paling mudah untuk mendukung kerja channel ini. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Itu saja. Jaga diri kalian. Sampai jumpa semuanya.